warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal mengenai dinamika partikel. Soal yang pertama, sebuah balok bermasa 20 kg berada di atas lantai mendatar kasar. μs sama dengan 0,6 dan μk sama dengan 0,3. Kemudian, balok ditarik gaya sebesar F mendatar. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan gaya gesek yang dirasakan balok dan percepatan balok jika A. F sama dengan 100 Newton, B. F sama dengan 140 Newton. Di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi M sama dengan 20 kg. Kemudian ini μs koefisien gesekan statis, jadi di sini μs sama dengan 0,6. Kemudian μk koefisien gesekan kinetis, jadi μk sama dengan 0,3. Kemudian di sini gravitasi 10 meter per second kuadrat, jadi di sini G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya gesek dan percepatan balok. Jadi di sini yang ditanyakan adalah gaya geseknya, yaitu berapa, dan percepatannya, yaitu A sama dengan berapa. Ketika F-nya, yang A ini F-nya adalah sama dengan 100 Newton, dan yang B ini F-nya sama dengan 140 Newton. Jadi yang ditanyakan adalah gaya gesek dan percepatan ketika F-nya 100 Newton dan 140 Newton. Di sini kita jawab satu persatu. Di sini yang kita jawab yang A terlebih dahulu. Jadi F-nya ini sama dengan 100 Newton. Jadi di sini baloknya kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi baloknya ini berada di bidang datar. Jadi ini di permukaan yang kasar. Jadi permukaannya ini kasar karena di sini memiliki koefisien gesekan. Jadi permukaan lantainya ini kasar. Di sini kita gambarkan arah-arah gayanya yang terjadi pada balok ini. Pada balok ini terjadi gaya normal karena dia menyentuh lantai, jadi gaya normalnya arahnya ke atas, jadi ini N-nya. Kemudian ada gaya berat arahnya ke bawah, jadi ini W. Kemudian balok ini ditarik dengan gaya F, jadi ini F-nya. F-nya adalah mendatar, ini F-nya. Kemudian karena lantainya kasar, jadi ada gaya geseknya, jadi di sini gaya geseknya. Jadi ini yang dicari adalah gaya geseknya. Rumus untuk menghitung gaya gesek yaitu Fg sama dengan mu dikali dengan N. Di sini kita hitung mu S-nya terlebih dahulu, jadi mu S dikali dengan N-nya. Jadi kita hitung gaya normalnya. Untuk menghitung gaya normal ini sejajar dengan sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0. Di sini 0 karena pada sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan. Jadi di sini yang arah ke atas ini kita misalkan adalah positif. Jadi N-nya positif, kemudian min W sama dengan 0. Jadi di sini N sama dengan W-nya dipindahkan ke sini jadi W. Jadi N sama dengan W. Jadi N-nya sama dengan M dikali dengan G. Jadi W ini adalah gaya berat. Gaya berat ini rumusnya adalah M dikali G. Jadi kita masukkan angkanya sama dengan M-nya di sini 20. Kemudian dikali G-nya adalah 10. Jadi di sini sama dengan 20 dikali 10 adalah 200. Jadi 200 Newton. Ini gaya normalnya. Maka kita cari gaya geseknya. Di sini gaya gesek statisnya yaitu sama dengan mu S-nya ini adalah 0,6. Jadi di sini 0,6 dikali gaya normalnya yaitu 200. Jadi di sini 200. Hasilnya adalah 0,6 dikali 200 adalah 120 Newton. Jadi gaya geseknya adalah 120, sedangkan F-nya adalah 100 Newton. Jadi gaya geseknya di sini adalah gaya penahan bendanya. Jadi di sini adalah 120, sedangkan F-nya adalah 100. Jadi gaya geseknya ini lebih besar dari gaya tariknya. Jadi di sini gaya gesek ini lebih besar dari gaya tariknya, yaitu F. Maka bendanya ini adalah diam. Jadi bendanya tidak bergerak. Karena gaya tarik ini tidak akan kuat menarik benda karena gaya geseknya lebih besar dari gaya tarik ini. Jadi karena diam,
maka percepatannya sama dengan 0. Jadi ini untuk yang A. Kemudian kita jawab yang B-nya. Yang B-nya ini F-nya sama dengan 140 Newton. Di sini F-nya kita bandingkan dengan gaya gesekan. Di sini gaya geseknya sudah dihitung, gaya gesekan itu 120 Newton. Jadi di sini gaya geseknya adalah 120 Newton. Jadi dibandingkan dengan F, maka F-nya ini lebih besar dari gaya gesek. Jadi di sini F-nya lebih besar dari gaya gesek. Maka bendanya adalah bergerak. Jadi di sini bergerak. Karena bergerak, maka kita akan cari A-nya. Jadi di sini karena bergerak berarti gaya geseknya berubah menjadi gaya gesek kinetis. Maka gaya geseknya bisa dihitung. Jadi Fg sama dengan mu K dikali dengan gaya normalnya. Jadi sama dengan mu K-nya adalah ini 0,3. Jadi di sini 0,3 dikali dengan gaya normalnya. Gaya normalnya adalah ini 200. Jadi dikali dengan 200. Maka hasilnya sama dengan 0,3 dikali 200 adalah 60. Jadi 60 Newton. Jadi ini gaya geseknya berubah menjadi gaya gesek kinetis. Karena bendanya ini bergerak. Jadi ini gaya gesekannya. Jadi bendanya ini bergerak sesuai dengan arah gayanya. Jadi arah pergerakannya adalah ke sini, arahnya ke kanan. Jadi ini arah A-nya. Jadi untuk menghitung percepatannya di sini memakai sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Jadi M dikali A ini karena bendanya bergerak. Jadi sigma Fx ini adalah gaya yang sejajar dengan suhu X. Gaya yang sejajar dengan suhu X adalah F dan Fg. Di sini yang positif adalah yang searah dengan arah geraknya, yaitu F-nya. Jadi di sini F, kemudian min Fg, jadi dikurangi dengan gaya geseknya, sama dengan M dikali dengan A. Jadi F-nya ini adalah ini, jadi 140 dikurangi dengan Fg-nya adalah ini, gaya gesekan kinetisnya, yaitu 60, sama dengan masanya adalah 20. Jadi di sini 20 A. Jadi 140 dikurangi 60 adalah 80 sama dengan 20 A. Maka A sama dengan, jadi 80 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah, ini nolnya bisa coret, jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi di sini 4 meter per second kuadrat. Jadi ini percepatannya. Jadi yang B ini gaya geseknya adalah 60 Newton dan percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah kotak dengan massa 70 kg ditarik dengan gaya 400 Newton dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal. Koefisien gesekan kinetis adalah 0,50. Tentukan percepatan kotak. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa kotaknya, yaitu M sama dengan 70 kg. Kemudian gayanya yaitu F sama dengan 400 Newton. Kemudian sudutnya di sini adalah theta sama dengan 30 derajat. Kemudian koefisien gesekan kinetisnya di sini 0,50, kita anggap di sini 0,5. Jadi mu K sama dengan 0,5. Yang ditanyakan adalah percepatan kotaknya, yaitu A sama dengan berapa. Di sini kita gambarkan kotaknya terlebih dahulu. Jadi dimisalkan di sini kotaknya, karena di sini terdapat koefisien gesekan kinetis, berarti lantainya ini adalah kasar. Jadi lantainya ini kasar karena ada koefisien gesekan kinetis. Di sini ditarik, bendanya ini ditarik dengan gaya membentuk sudut. Jadi ini gayanya yaitu F membentuk sudut. Ini tetanya. Jadi membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontalnya. Jadi ini gambarnya. Jadi gambar awalnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan arah-arah gaya yang lainnya. Jadi di sini ada arah gaya beratnya ke bawah, yaitu W. Kemudian karena menyentuh lantai, berarti ada gaya normalnya, yaitu tegak lurus terhadap arah horizontalnya. Jadi ini gaya normalnya. Jadi gaya normal ini terjadi karena persentuhan benda terhadap lantainya. Kemudian di sini ada gaya geseknya. Jadi di sini F, G-nya.
Kemudian di sini karena di sini membentuk sudut, jadi membentuk sudut theta ini, maka gayanya ini diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini terhadap sumbu X adalah F cos theta, karena di sini samping sudut, jadi cos theta, dan di sini adalah F sin theta. Jadi karena ini diproyeksikan ke sini adalah depan sudutnya. Jadi ini F-nya diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk menghitung percepatan ini, karena di sini ditarik dengan gaya F, F-nya ke sini, jadi pergerakannya adalah ke sini. Jadi di sini adalah percepatannya. Jadi di sini arahnya adalah sejajar dengan sumbu X-nya. Maka di sini sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Jadi sigma Fx ini adalah jumlah gaya pada sumbu X. Jumlah gaya pada sumbu X adalah F cos theta, dan di sini adalah Fg. Jadi yang positif adalah yang searah dengan arah geraknya, yaitu F cos theta. Jadi di sini F cos theta, theta-nya adalah 30 derajat, kemudian dikurangi dengan Fg, gaya geseknya, sama dengan M dikali dengan A. Di sini kita cari terlebih dahulu gaya geseknya. Jadi untuk mencari gaya gesek ini, rumus gaya gesek adalah mu k. Di sini kalau bendanya bergerak, berarti koefisien gesekan kinetis dikali dengan gaya normalnya. Berarti kita cari gaya normalnya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari gaya normal ini sejajar dengan sumbu Y-nya. Jadi di sini sigma Fy sama dengan 0, karena pada sumbu Y ini terjadi pergerakan. Jadi makanya di sini sigma Fy sama dengan 0. Jadi kita tetapkan yang arah ke atas ini positif. Jadi yang arah ke atas ini adalah N. Jadi N ditambah dengan ada arah ke atas lagi, yaitu F sin theta. Jadi ditambah dengan F sin theta. Theta-nya adalah 30 derajat. Kemudian dikurangi dengan W. W-nya ini adalah negatif, jadi min W sama dengan 0. Jadi ini gaya pada sumbu Y-nya. Jadi kita hitung di sini gaya normalnya. Jadi di sini N ditambah dengan F-nya di sini adalah 400. Jadi 400 dikali dengan sin 30 derajat adalah setengah. Kemudian dikurangi dengan W ini adalah M dikali dengan G sama dengan 0. Jadi di sini N ditambah dengan 400 dikali setengah adalah 200. Dikurangi dengan M. M-nya ini adalah 70. Jadi di sini 70 dikali dengan 10 sama dengan 0. Jadi di sini N ditambah dengan 200 dikurangi dengan 70 dikali 10 adalah 700 sama dengan 0. Jadi di sini N 200 dikurangi 700 adalah min 500. Jadi di sini min 500 sama dengan 0. Jadi N-nya sama dengan min 500 dipindah ke sini jadi positif. Jadi N-nya adalah 500 Newton. Jadi ini gaya normalnya. Gaya normalnya adalah 500 Newton. Maka kita hitung gaya geseknya. Jadi di sini sama dengan mu k-nya adalah ini 0,5. Jadi 0,5 dikali dengan N-nya adalah 500. Maka di sini hasilnya sama dengan 250 Newton. Jadi 0,5 dikali 500 adalah 250 Newton. Jadi ini gaya geseknya. Kita masukkan ke sini. Jadi di sini F-nya adalah 400. Kemudian dikali dengan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Dikurangi dengan 250 sama dengan M-nya ini adalah 70. Jadi 70 dikali dengan A. Maka di sini 400 dikali setengah adalah 200. Jadi di sini 200 akar 3 dikurangi dengan 250 sama dengan 70A. Di sini 200 akar 3 dikurangi 250 ini tidak bisa, maka akar 3-nya ini kita jadikan bilangan biasa. Jadi akar 3 ini sama dengan 1,7. Jadi di sini 200 dikali dengan 1,7. Kemudian dikurangi 250. Jadi sama dengan 70A. Jadi di sini kita lanjutkan di sini. Jadi 200 dikali 1,7 adalah 340, kemudian dikurangi dengan 250 sama dengan 70A.
Jadi 340 dikurangi 250 adalah 90. Jadi 90 sama dengan 70A. Jadi A-nya sama dengan 90 dibagi dengan 70. Jadi ini nolnya bisa coret. Jadi 9 dibagi 7 adalah 1,3 sekian-sekian. Jadi kita bulatkan jadi 1,3 saja. Jadi satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi ini percepatannya. Demikian pembahasan mengenai dinamika partikel.